Anybody home? Barangkali kalian sudah siap belum ini? Bentar. Halo. Saya dapat terima atau halo? Halo, Pak. Halo? Halo? Halo, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Pak. Gitu. Kalian udah siap ya? Nih. Ini acara ke-15 ya? Nah, jadi kita akan menyusun perencanaan taktis ya. Tactical planning ya. Tactical planning di sini biasanya tactical planning. Jadi kalau perencanaan strategis itu perencanaan yang terkait dengan bagaimana mendapatkan sumber daya dan bagaimana mencari usaha-usaha untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk, kalau dalam konteks pengamatan, untuk menjaga kelestarian hutan ya. Maka perencanaan taktis ini terkait dengan alokasi resource ya, alokasi resource dan alokasi saja pekerjaan. Nah, kata-kata alokasi ini biasanya kaitan dengan membagi yang dibagi itu dua sebenarnya. Ini yang dibagi itu adalah potensi atau resource-nya, dalam hal ini adalah lahan dan tegaan. Nah, kalau tegaan itu mestinya ya berkaitan erat dengan hasil hutannya, dan selain sumber daya, maka yang harus dialokasikan itu adalah sebetulnya adalah bisa memenang kerjaan, gitu, tanggung jawab, mungkin kewajiban. Siapa harus melakukan apa. Nah, alokasi ini di pengelolaan hutan tanaman ini, alokasi yang pertama sekali itu adalah alokasi yang kaitan dengan membagi tebangan. Tebangan masih dianggap sebagai bagian hutan. Nah, fokus dan pembelajaran kita itu adalah bermanajemen. Tapi sebetulnya tidak hanya untuk bermanajemen, hasil hutan bukan kayunya juga harus diatur sedemikian rupa. Nah, artinya di sini kita akan membagi satu kawasan hutan pada satu waktu, sehingga bisa didapatkan hasil dan kuantitas tertentu pula jumlah hasil yang bisa diperoleh. Nah, seringkali alokasi ini berkaitan dengan tebangan. Kenapa demikian? Ingat bahwa mengolah hutan, dalam hal ini timber, ini sedikit berbeda atau bahkan bisa dikatakan banyak dengan pertanian atau perkebunan. Kecuali sebenarnya bukan kayu ya, seperti minyak kayu putih atau getah pinus. Getah pinus pun masih ada hubungannya dengan kayunya. Jadi pohon dalam satu kawasan hutan yang dikelola dengan kaidah-kaidah hutan lestari, dia tidak hanya sekedar produk, tetapi juga sebuah mesin. Bagaimana mesin itu bisa gerak. Gitu. Nah, yang dipanen itu bukan produknya, sekaligus juga mesinnya. Nah, berarti
Anda mengambil mesin, sekaligus juga harus hasil dari mengambil mesin harus bisa dikembalikan. Nah, karena itu seringkali ada statement yang rasional yang mengatakan bahwa mengelola hutan itu kita mulai dengan menebang. Nah, permasalahannya ketika kita berurusan dengan menebang, kita selain berurusan dengan produk, kita juga akan berurusan dengan karena kegiatan yang memerlukan pembiayaan terbesar itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan harvesting. Tapi di situ. Kemudian tebangan itu juga merepresentasikan pendapatan yang mungkin bisa kita raih, yang kedepannya nanti juga akan digunakan kembali untuk sebagai sumber daya untuk melanjutkan pengelolaannya agar bisa diperoleh pengelolaan yang sangat panjang atau unlimited dalam hal dari waktu ke waktu sampai waktu tak terhingga, walaupun hutan kita dipanen, tetapi tetap ada hutannya dan tidak berkurang produktivitasnya. Kalau bisa malah meningkat. Nah, ini sangat menarik ini sebetulnya. Kenapa menariknya? Yang tadi saya sebutkan bahwa hutan itu adalah mesin. Yang kedua, hutan ini tidak seperti mesin biasa. Disusun-susun langsung jadi. Proses produksinya itu melibatkan alam melalui proses yang namanya pertumbuhan. Sehingga dalam pengelolaan hutan lestari atau jangka panjang, katanya ini bermanajemen, kita tidak bisa melepaskan diri dari prinsip forecasting atau peramalan. Bagaimana ini cara memadukannya? Bagaimana sih menata olah hutan yang bagus, yang mengikuti kaidah-kaidah berbagai macam cara? Pakai salah satunya variabel keputusannya itu adalah daur. Kenapa daur? Karena daur itu sebenarnya digunakan untuk kebijakan yang berurusan dengan alokasi tebangan, sama tebangan antar waktu. Nah, jadi ini penting sekali Anda pahami, karena ini sebetulnya the heart of forestry ya, pengaturan hasil hutan ini. Anda ngerti pengaturan kelestarian, iya kita bisa mengevaluasi kelestarian, tapi kalau hanya sekedar mengetahui lestari atau tidak, itu tidak cukup. Jadi, Anda juga harus mengerti, memahami bahwa harus ada cara-cara mewujudkan hasil evaluasi kelestarian ke dalam langkah-langkah praktis pengelolaan hutan. Langkah praktis tadi saya awali dari proses menebang. Karena dari ditebang itulah kita punya duit, dari ditebang kawasan itu nanti akan dilanjutkan pekerjaan berikutnya, tanaman, pemeliharaan, pengamanan, atau perlindungan, dan pada akhirnya kita akan kembali ke tebangan yang sama. Challenge-nya adalah bagaimana mendapatkan tebangan yang berkelanjutan. Semoga ini sudah dipahami di perencanaan, karena sebetulnya subjek pengaturan hasil yang kita hadapi ini adalah masalah yang cukup berat ya. Yang cukup berat nanti akan kita coba pahami secara sederhana dengan perangkat yang sebenarnya saya bikin untuk perhutani. Nah, oke, jadi kata-kata alokasi secara eksplisit itu seringkali untuk perhutani difokuskan atau istilah ini dikhususkan untuk mengatur atau melakukan harvesting scheduling atau penjadwalan tebangan, atau seringkali juga disebut dengan pengaturan kelestarian hutannya. Pekerjaan apapun, nanti Anda bekerja dimanapun di hutanan ini, ujung-ujungnya nanti pada akhirnya Anda adalah menyusun jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan itu menjadi satu hal yang sangat krusial ya, jadi time management itu. Jadi time is money itu sangat kentara sekali di
kehutanan. Dan itu nanti coba akan kita bahas. Oke, jadi konsepnya seperti itu. Ya, saya menyajikan perangkat ini, ya, sebutannya adalah sistem mendukung keputusan. Kenapa ada sistem mendukung keputusan? Karena kita berkaitan dengan keputusan-keputusan. Bagaimanakah keputusan yang disebut dengan keputusan kehutanan itu, salah satunya adalah disajikan di acara ini. Acara ini sederhana, tetapi sebetulnya lumayan rumit. Oke, coba kita pelajari konsep pengaturan hasil dengan memahami perangkat ini. Jadi, kenapa perangkat ini disusun? Kenapa fungsi masing-masing perangkat ini nanti akan, kalau Anda pelajari pelan-pelan, Anda akan bisa mengerti lebih baik apa yang disebut dengan pengaturan hasil hutan, sekaligus prinsip-prinsip manajemen dan pengambilan keputusan. Oke, jadi Anda lihat ya, di bagian depan ini judulnya adalah sistem mendukung keputusan penuntutan RPKH. Di standar bahwa RPKH itu rencana pengaturan pelestarian hutan, silakan Anda ganti sendiri. Perangkat ini saya format bentuk dalam Excel ya. Dalam Excel itu yang menunjukkan bahwa jangan terjebak oleh keterbatasan perangkat. Inovasi dan kreativitas itu bisa menyelesaikan keterbatasan-keterbatasan yang kita punyai. Dan orang Indonesia itu tergolong sangat inovatif sekali. Kalau nggak percaya, Vespa kuno itu bisa sangat mahal ya. Eropa apa ya, ada kayak begitu. Suatu uangnya jadi sampah, orang Indonesia bisa membuat itu nilai. Sayangnya orang Indonesia itu kadang hanya untuk kepentingannya sendiri, bisa untuk kepentingan bersama. Itu kelemahan kita. Kalau bal-balan itu jagoan itu kalau banyak jagoan tapi nggak kompak, bisa kalah dengan orang biasa yang kompak. Itu sebetulnya misi pengelolaan hutan yang dimandatkan oleh Mars Gunawan yang sering Anda nyanyikan di acara-acara yang berhubungan dengan kehutanan. Oke, bagian depannya ini seperti ini. Jadi nanti kalau ada kesulitan, tanya aja ya, ditanyakan saja. Saya diinterupsi tidak masalah. Agak sedikit ramai Kak di DPR. Yel-yelan juga nggak masalah, Anda ngeyel ke saya juga problem. Asal bukan ngajak debat kusir. Kalau ngajak debat kusir, saya pilih diem. Oke, bagian depannya jelas. Anda akan dikenalkan dengan unit perencanaan. Jadi perhutani itu ada dua ya, bagus itu. Kalau Antan Lestari itu dibagi dua sistem ya. Sistem perencanaan yang seringkali diwujudkan dengan lembaga yang namanya SPH dulu, sekarang cuma PHW ya, perencanaan hutan wilayah gitu ya. Perencanaan hutan, nggak tahu kok di kadin berubah ini, berubah istilah kadang-kala makin berubah makin tidak pas. Dan ada KPH, Kesatuan Pemangkuan Hutan, sekarang namanya Kesatuan Pemangkuan Hutan. Itu adalah unit manajemennya, manajemen yang sah. Nah, salah satu perencanaan hutan yang paling penting dan hampir semua di hutan lainnya itu adalah RPKH, Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan. Mungkin kalau di HPH itu ada namanya istilah karya utama ya, karena jadi RKU ya, karena rencana whatever lah istilahnya setelah panduan. Nah, ini Anda lihat ada RPKH. Nah, setiap kode RPKH itu biasanya ada kodenya, dan karena setiap rencana itu biasanya dibangun berdasarkan surat perintah tertentu. Tata kelola administrasi ini menjadi perlu juga diperhatikan dalam pembangunan.
Di tanggal penyusunan, tanggal pengesahan, dan KPH, bagian hutan, kita ingat ya, bagian hutan unit besarnya adalah bagian hutan, yang di atas bagian hutannya adalah lengkon. Mungkin berbeda juga di mungkin BDH di sini ya, talentnya. Ini ada kelas perusahaan itu yang komoditas utamanya yang akan dikembangkan, yaitu komoditas utama perhutanan, yang mulai jangka, akhir jangka. Ya, biasanya perencanaan ini di 10 years. Perhutanan seringkali disajikan dengan jangka. Kemudian di sini adalah kode pelaku inventarisasi. Evapot yang dilakukan. Jadi dia bercerita tentang bahwa rencana-rencana ini dibangun. Jadi karakter rencana ini seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya Anda lihat sheet-nya, ya, bagian depan lah. Kemudian adalah potensi tegakannya, ini hasil inventarisasinya yang kalian analisis, ada rangkuman menjadi PUPHL berapa, jadi sangat ringkas. Kemudian model penduga ini adalah model-model yang terkait pertumbuhan kayu atau pertumbuhan produksi getahnya, atau model-model pendugaan tabel volume dan lain sebagainya. Ingat ya, kehutanan selalu. Kemudian juga ada atau seringkali sudah disebutkan forecasting, ya, peramalan, dan juga ada pendugaan-pendugaan yang merupakan representasi dari pengukuran proxy ya, jadi pengukuran proxy misalnya, tapi menghitung volume hanya dari mengukur diameternya. Kita memodel volume. Kemudian perubahan KBD ini agak Anda abaikan saja karena ini terkait dengan dugaan karena kasus-kasus tertentu yang sifatnya itu stokastik atau unpredicted secara statistik ya, jadi sulit diprediksi statistik. Perubahannya itu bersifat random. Ini dianggap saja tidak ada perubahan yang bersifat random, macam seperti kejadian katastrofik, dan katastrofik misalnya kebakaran, dan perburuan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Diasumsikan hal ini tidak ada. Kemudian nanti ada simulasi etat. Nah, etat itu adalah kata-kata sebetulnya jatah terbang. Ini saya menggunakan bahasanya orang perhutani, karena memang perangkat ini juga itu akan memberi pembelajaran ke perhutani. Etat sendiri itu mungkin AAC ya, annual etat. Kemudian adalah visualisasi dinamika tegakannya. Itu gambaran-gambaran yang merupakan dampak dari simulasi. Simulasi sendiri pada dasarnya adalah coba-coba. Nah, menggunakan coba-coba, kalau Anda menggunakan seperti ini, maka dampaknya kayak apa? Semacam what if analysis. Anda lihat ya, Marvel itu ya. Marvel what if, jika ini kayak apa? Jika dokter Strange menjadi jahat, misalnya. Nanti dampaknya kemana? Bagaimana urusannya dengan Iron Man? Bagaimana what if? Ini sebetulnya tapi kita gunakan itu seringkali yang setelah. Oke, jadi kelima boksit ini, nama boksit ini rangkaian boksit. Sebetulnya dia bercerita tentang elemen-elemen pengaturan hasil yang harus ada. Nah, bagaimana kalau itu tidak ada, maka harus diadakan. Isinya dengan cara-cara inovasi menjadi sesuatu yang mendasar di sini. Oke, kita mulai ya. Berikutnya kita lihat di potensi. Nah, potensi tegaan ini bisa keluar hasil inventarisasi.
Jadi inventarisasinya seperti itu. Yang atas itu kelas hutan, saya katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pakai angka ini, karena kalau pakai Romawi, itu tidak pas kalau menggunakan komputer, karena angka Romawi terbatas sekali proses komputasinya. Ini luas, kalau 1, ini merupakan agregasi ya, atau pengompokan dari sekian-sekian peta yang masuk di kelas umur 1. Ini kita berbasis kelas umur ya, kalau mau yang kompleks, ada yang berbasis tahun. Jadi kalau mau mempelajari ini, silahkan, ada banyak skripsi yang skenario atau simulasi ini. Kalau ke kampus silahkan Anda datang ke Metrika. Mas Bambang atau ketemu Mas Willy, sajalah yang memang akses di lab ini. Ini luas, luasnya agregasi luas. Masih total luas pada KU1. Lihat di sini ya, kita melihat struktur tegangan di bawahnya sama sekali tidak menunjukkan yang lestari. Kombinasi KU2-nya begitu cepat dan KU6-nya. Ini umur rata-rata. Nah, ini adalah umur rata-rata di dalam satu kelas ini, bahwa satu kelas hutan itu seringkali ada merupakan kumpulan peta yang umurnya juga bervariasi. Kalau interval kelasnya itu 1 sampai 10 tahun, berarti akan ada umur 1 sampai 9. Maksudnya bisa beda-beda rumusnya, oleh karena itu carilah umur rata-rata paling mudah ya, dengan menggunakan weighting average atau rata tertinggi. Set index, ini set indexnya, tidak perlu ceritakan lagi ya. Permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di lapangan indeks justru memperkuat pemahaman kalian tentang set indeks. Untuk jebulannya kayak gitu. Yang hati yang tidak yang tidak ada masalah dengan set indeks itu malah sekali gampang lupa nanti. Set indeks itu seringkali kalau perubahan ini namanya bonita ya. KBD atau RDE, Relative Density Index-nya itu ini. Dan ini DKN, kesempurnaan, derajat kenormalan dan kesempurnaan itu. Sempurna menurut standar. Ini akan menjadi input. Yang menjadi input, kalau Anda nggak bisa mengisi ini, maka kita nggak akan bisa ya apa-apa. Idenya jelas. Ini kalau nggak ngerti bagaimana bahannya, jangan berharap Anda bisa manajemen. Walaupun Anda ngerti ilmu sosialnya kayak apa, sekuat apapun, tapi kalau tegakannya nggak dipahami. Ini satu pasar dasar dalam timber manajemen. Pengelolaan hutan untuk diambil kayunya atau hasil hutan yang berkaitan dengan timber. Nah, berikutnya ada model. Ini model penduga bisa Anda langsung masukkan dan sebagainya. Setelah ini lulus berfungsi. Nah, Anda lihat tabel-tabel yang Anda bikin kemarin atau mungkin kalian buka Akademikum tahun 76, di situ ada tabel-tabel hasil tabel tegaan itu kan sebetulnya dikembalikan lagi dicari lagi matematika. Silakan gunakan analisis regresi, nanti akan dibantu koas ini ya. Tapi alangkah baiknya juga Anda dekat untuk melakukan sendiri, banyak pengetahuan yang Anda peroleh. Ini bisa banyak sekali. Hanya kita berikan gambarannya. Nah, ini elemen dalam pengaturan hasil yang harus ada. Nah, jika ini sudah ada, potensi tegangan ada, maka sekarang kita komputasinya. Komputasi keputusannya gimana? Komputasi keputusan atau simulasinya gimana? Kita masuk di sini. Ini perencanaan hutan atau pengaturan hasil yang sebutnya saya sebut modular. Bisa diubah-ubah sesuai dengan problematika yang kita hadapi. Nah, kita mulai elemen-elemen apa yang harus ada. Elemen apa yang harus ada di sini. Yang pertama,
Elemen yang hijau ini adalah elemen tentang pengambilan keputusannya. Ada variabel-variabel keputusan. Variabel keputusan yang pertama sekali adalah itu ada daur. Daur ini dalam konteks ini seringkali sering menimbulkan pertanyaan ya, orang kehutanan yang merasa tahu kehutanan kadang-kala seringkali nggak paham kehutanan gitu. Jadi daur itu lebih terjemahkan bla 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 seperti ini. Sebenarnya daur itu ujung-ujungnya ya digunakan hanya untuk menentukan tebangan. Sebenarnya di situ. Ya, mungkin kita bisa ganti supaya nggak pada ribut itu, pakailah umur. Kalau Anda daur ini misalnya pas PJ itu nanti ketemu dosen yang sifatnya sangat klasik. PJ itu kalau bisa tuh kalian itu ya nanti pas PJ itu banding aja lah sama dosenmu. Banding ngayal ke saya nggak apa-apa, saya malah tak kasih nilai bagus sih. Aku yakin kalau kamu paham ini ngayal sama dosen-dosen itu menang kalian kok. Nah, ini ada daur, kemudian ada UTM. Ini umur tebang minimum. Jadi begini, kenapa kok ada konteks umur tebang minimum ya? Ada umur tebang rata-rata ya, kali kalau kita metode Ben. Sekarang oleh perhutani juga sudah tinggalkan dan kita juga akan meninggalkan itu. Kita nggak sama dengan petani. Umur tebang minimum itu terjadi karena ada kekhawatiran yang struktur tegaan yang tidak benar untuk memperoleh tebangan itu nanti pohon yang dahur tebangan yang berlaku itu nanti akan makin lama makin berkurang. Hingga umur 5 tahun saja sudah ditebang. Padahal umur 5 tahun kan nggak laku ya secara teknis ya. Pasti yang mau menebang jati yang umurnya 5 tahun. Ya, masuk nanam lama-lama hanya untuk kayu bakar. Jati kayu. Kan namanya saja kayu jati. Nah, ini kita lihat ada total luas sebetulnya diperoleh dari agregasi dari potensi tegaan. Setelah dari sini. Di sini sudah bisa dipahami dulu ya. Saya ungkapkan tadi, harap jika kita menggunakan kembang dari ini, jadi kita menggunakan pola. Kolanya pun jadi 0,5, 14. Nada dengan interval ya. Saya bikin seperti ini supaya kita menjadi lebih sederhana dalam proses adaptasi. Sebenarnya pada kenyataannya, pada praktikal di lapangan, kita tidak bisa menyederhanakan seperti ini. Kompleksitas itu bukan dihilangkan, tetapi dilakukan penyederhanaan tanpa kehilangan informasi yang berkaitan dengan kerumitan itu sendiri. Nah, ini Anda lihat, ya, stok ini sebetulnya nama lainnya adalah tegaan tinggal. Ini tegaan tinggal. Kemudian ada cut. Nah, logikanya sederhana ya. Cut dan stok ini atau tegaan tinggal ini ada dalam dua ukuran, yaitu ukuran lahannya atau luasannya dan dalam ukuran hasilnya. Bisa volume, bisa ton ya. Untuk kayu putih. Nah, mari kita lihat yang paling penting sebetulnya apapun yang terjadi dalam pengaturan hasil itu dipengaruhi dua ini. Tegaan tinggal dan tegaan ini akan tumbuh, gitu, dan tebangannya. Tebangan akan mempengaruhi stok karena dari tebangan itu sendiri akan dilanjutkan dengan penanaman, kan begitu. Maka kunci dari pengaturan hasil itu sebetulnya keterkaitan antara tegaan tinggal dan tebangannya. Ceritanya tuh saya akan cerita aja pokoknya.
Semoga bahasa saya bisa dipahami. Suaranya putus-putus saya ya? Kon balik ini yang denger. Halo? Halo? Tidak, Pak. Oh, oke. Oke. Tak mepet lagi ke komputernya. Jadi ini yang hijau ini satu blok, makanya disebut dengan blok modular. Ini ada blok stok, jadi dinamika tegangan tinggal, kemudian ada dinamika tebangan. Nah, oke. Kita mulai dari sini. Awal mulanya, titik awalnya itu adalah ya. Ini sebetulnya mana mungkin ini sebetulnya ini sama dengan ini. Sama dengan di sini. Nah, 135,97 ini sama, ini nanti kamu ubahlah. Saya ketika ada struktur tegangan yang diubah, maka simulasinya angka ini adalah sama dengan ujungnya 11 ini adalah masa tebang. Tebang itu seharusnya dia ditanam, tetapi dia ditinggalkan untuk periode berikutnya. Artinya dia tebang, kan oleh periode berikutnya, maka dikatakan tebang. Dimasak itu apa ya? Bosok. Ini masalah kayu bukan bosok. Nah, ini kayu yang kelebihan umur dari daurnya. Sebetulnya kalau masak tebang sekali itu antara konsep daur yang tak terpahami oleh penguasaan. Ini kita punya tegangan ini pada tahun ke-0. Kemudian direncanakan pada tahun ini, tahun ke-0 ini akan ditebang. Ditebang mestinya mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Ada kaidahnya. Nah, kaidahnya apa? Tidak boleh dalam 1 tahun itu melebihi ingat etat luas gampang. Bagi dengan punya. Nah, kalau ini maka lihat 248 dibagi 42 maka sama dengan 272,1 hektar. Kenapa? Suaranya Bapak sering hilang, Pak. Suara saya sering hilang ya? Ini berapa? Ini punya enggak. Pak, dengan ngomong aja. Oke. Sudah bisa diterima dengan baik? Halo? Bisa? Halo? Halo? Oke ya. Aduh, nanti kalau ada komen terus B. Ini delalai kok bermasalah. Kalau komen, oke ya. Ini direkam tuh ini? Rekam. Ayo. Nanti kalian bisa minta rekamannya kalau misalnya kebingungan. Jadi ini ya, jadi oh ya, etat luasnya ini. Ini artinya gimana? Oke. Dan tebangan itu harus dimulai dari nomor 1 masa terbang, kemudian ke umur tertua dulu. Nah, kita lihat bahwa karena ini untuk pinus, maka interval kelas umurnya ada 5, 10, 15, 20. Demikian juga tebangannya 5, 10, 15, 20, 25, 30, sampai dengan 55. Anda perhatikan dua ini dulu. Kita perhatikan dua ini. Nah, oke, sekarang Anda nebangnya yang harus ditebang itu adalah sekitar 272,1 hektar. Maka saya akan menebang ini. Oke, maka yang akan ditebang Anda lihat formulanya. Totalnya yang harus ditebang itu harusnya 272, harus sama.
Nah, ini artinya apa? Nah, lihat ini, tolong pahami rumusnya. Ya. Yang pertama, aturannya 55 ini umurnya harus pada saat ini, kawasan ini, katakanlah di masa tebang ini, mestinya boleh ditebang karena umurnya lebih dari 10 tahun. Nah, maka kita tebanglah seluruhnya. Nah, ketika kita tebang seluruhnya, maka ternyata jauh lebih kecil dari 272,1. Sehingga masuklah, oh kalau gitu yang ke KU di bawahnya, KU 10 di sini bisa kita tebang. Oh ternyata masih kecil lagi. Masuklah ke belakang dan akhirnya di sini 51,2. Ini hanya diambil ini berarti dia nanti akan tersisa. Tersisa. Nah, tersisa nanti yang akan ditambahkan ke proses-proses berikutnya. Nah, ini tebangannya. Ini totalnya harus 21. Ini lihat, ini coba pahami formula-formula ini. Nah, kuncinya adalah memahami formula ini. Jadi Excel itu kelihatannya sederhana tapi jangan diragukan. Kadang-kala orang kan ngomong, mari kita bikin programming, coding-coding yang sifatnya teknologis pakai perangkat-perangkat yang nggak ngerti maksudnya. Nah, percuma saja. Ketika masalahnya berubah, kita sudah beli perangkat mahal-mahal akhirnya terbuang percuma. Dan itu budaya di kehutanan, buang-buang duit. Ya. Buang-buang duit, buang-buang kayu gitu. Oke, nah ingat 272 tebang tahun ke-6 dan 272 ini akan menjadi KU1 ya, pada periode berikutnya karena dia ditanam sampai 272. Ya kan? Nah, kemudian 135 ini dia akan pindah naik kelas umurnya menjadi KU2. 609 ini akan naik seperti ini. Naik seperti ini. Nah, 362, 60,2. 93, 7. Nah, Anda lihat ini. Ini N18 dikurangi AA18. Kenapa dikurangi? Kenapa dikurangi? Karena dia hanya ditebang separuhnya. Maka yang tersisa itu adalah 937. Seterusnya, ini ditebang. 272 lagi berlaku lagi prinsip dasar yang sama. Oh, ternyata sampai sekarang ini nggak ada yang balik ngejar di tahun ke-50 kan udah dihabis. Nah, akhirnya dia ngambillah di berikutnya. Nah, dinamika inilah yang selalu terjadi. Nah, dinamika ini tentu saja akan mempengaruhi dinamika volumenya. Nah, bagaimanakah volumenya? Yang pertama sekali yang berubah itu mesti adalah umur rata-ratanya. Ingat yang tadinya umurnya 5 tahun, nah ini kan kok lupa itu kok 8, karena ini umur rata-ratanya 8 tahun. Dihitung dengan menggunakan rata-rata terboboti. Kita lihat potensi tegakannya. 5, 8, 13, 18. Jadi umur itu nanti masuk di situ sebagai awal dari proses simulasi. Ini jangan sampai ini 0 tapi di sini ada umurnya. Berarti ngelantur. Misalnya di sini 0, tapi di sini kok muncul umurnya. Nah, tapi ini nggak apa-apa, sebetulnya hanya digunakan untuk pendugaan. Misalnya ini ya. Ini hanyalah pergeseran umur-umur, tapi bukan umur real ya, tetapi umur yang seharusnya. Umur-umur simulatif. Nah, kemudian set indeksnya. Ingat bahwa yang ditebang itu 2333, maka ini setelah masa tebang, maka ingat yang ditebang itu
kan dari, ingat ya, yang ditebang pertama itu dari bonita 3, bonita 2, bonita 3, bonita 2, dan lain sebagainya. Lantas, berarti berikutnya dia menjadi bonita rata-rata. 2,89. Nah, dinamika ini tolong dipahami. Karena sejalan dengan proses dinamika yang terjadi. Hal ini juga berlaku untuk KBD. Masa tebang. Nah, berikutnya yang kuning-kuning ini, view ruler. Saya tampilkan dulu. Nah, ini nggak usah diperhatikan karena ini sebetulnya ini hanya berlaku untuk yang terkait dengan pendugaan katastrofik perubahan KBD dan lain sebagainya. Random dan lain sebagainya ini silahkan Anda simpan. DKN ya, DKN bolehlah. Ini kita simpan. Jangan detail ya, kalau detail nanti langsung formulanya rusak. Karena suatu saat itu kita butuhkan. Nah, kemudian kalau Anda berurusan dengan pinus, tapi pinusnya nanti dulu ya, kita punya side index, kita punya ini, maka kita bisa menduga volumenya. Ini saya simpan dulu ya, pendapatan kayu total. Nah, yang pendapatan urusan duit ini juga disimpan. Pendapatan getah juga disimpan. Ini saya hanya menunjukkan pada kalian bahwa sebetulnya sistem ini bisa ditambahi dan bisa dikurangi. Nah. Saya ulangi lagi ya. Kelas umur, side index, terus ada produksi kayu, standar deviasi urutan. Nah, nanti supaya semuanya ini pengaruh-pengaruh dari perubahan KBD ini, maka angkanya ini silahkan disetting menjadi angka 0. Semuanya akan berubah menjadi 0. Nah, nanti akan otomatis dia akan sama semua. Nah, dinolkan ya, artinya tidak ada perubahan KBD sama sekali dari tahun ke tahun. Nah, nih semuanya angkanya 0, maka randomisasinya juga akan menghasilkan angka 0. Nah, kemudian yang harus Anda perhatikan ini konsekuensinya. Nah, konsekuensi dari cut and stock luas menjadi cut and stock meter kubik. Ini jadi 227 meter kubik. Anda lihat di sini. Ini sebetulnya adalah dari model pendugaannya. Jadi persamaan-persamaan pendugaannya. Jadi tabel WVW, tabel itu sebetulnya dia dibentuk dari persamaan matematis. Ya, persamaan matematis. Nah, itu kita rekonstruksi lagi. Dibangun ulang. Ada angka, ada itu, maka persamaan matematiknya bisa kita keluarkan. Karena kalau kita menggunakan konsep tabling itu, maka komputasinya terlalu berat. Gitu ya, terlalu berat. Dan itu pun proses interpolasi itu sebetulnya banyak yang diabaikan variasi-variasi kecilnya. Nah, ini nanti kita akan dibantu oleh koas ya. Nah, dibantu untuk mendapatkan model-model ya, Bill. Jadi model-modelnya bisalah pakai eksponensial saja. Nah.
Nanti dikasih persamaannya. Nanti Anda lihat di sini. Ada AF, pangkat model penduga AG, pangkat model ada penduga ini. Nah, nanti kita akan cari stoknya. Ini artinya apa? Per meter kubik normalnya berapa? Anda ingat rumus di sini? Jika 0 adalah 0, maka jika tidak 0, maka gunakan persamaan ini. Dikalikan G18. G18 itu apa? Anda cek di G18. G18. Kali luas. Ya. Jadi kali luas. Nah, kali luas kali BB ini adalah KBD ya. Nah, dinamika KBD dikurangi dinamika perubahannya. Nah, jadi kali KBD, luas kali KBD kali VST. Nah, pada dasarnya diambil dari konsep itu. Jadi pendugaan ke arah volumenya. Nanti kita bingung Anda coba, sambil Anda pelajari. Jangan lupa lihat teorinya, karena selalu ada teori yang mendasarinya. Nah, demikian juga tebangannya, sehingga kita peroleh tebangan seperti ini. Nah, bagaimana produksi getah pinus? Nah, kalau produksi getah pinus, ingat, produksi getah pinus, apa yang menentukan produksi getah pinus? Ini pendapatan tak? Pendapatan untuk sementara sadel aja ya, Wil ya. Tapi nanti nggak apa-apa deh, ini saya hide aja. Pendapatan ini. Pendapatan itu sudah dihitung dengan uangnya. Jadi sampai miliar dan lain sebagainya. Tapi Anda nggak perlu sampai sini. Soalnya nanti ada yang tertarik untuk melanjutkan di ini. Yang penting istilah-istilahnya di sini Anda pahami dengan benar. Nah, produksi getah. Nah, produksi getah ini biasanya tinggal dikalikan aja sebetulnya. Ini kebetulan ini pakai model penduga ya. Jadi ada model penduga dari Kedus Selatan yang sangat complicated itu ya, maka ini bisa Anda rubah. Rubah misalnya. Ingat bahwa apa? Bahwa produksi getah pinus itu dimulai dari penyadapan pada KU3 misalnya. Maka yang punya KU2 ini harus 0. Karena nggak mungkin ada. Jadi dikalikan dengan luas berapapun, dia nggak akan ada produknya. Nah, baru KU3 itu biasanya tinggal dikalikan apa produksi getahnya. Apakah N per hektar, jumlah pohon yang dinamika jumlah pohon, biasanya terkait dengan jumlah pohon ya. Jumlah pohon atau diameter. Nah, nanti getah pinus kemarin gimana? Ini Kedua Utara gimana? Halo, Kedua Utara? Halo? Ya Pak, selamat malam. Nah, kalau pendugaan di Kedua Utara apa yuk? Ini Bayu toh? Halo? Ya Pak. Pendugaannya piye? Sistem produksinya gimana? Di Jogja juga dan teman-teman Jogja. Misalnya getahnya itu ada model penduganya enggak? Per pohon biasanya ya, per pohon per hari gitu ya. Yang nanti Anda konversi ke per tahun. Kalau enggak tanya aja Pak Menteri, kira-kira berapa produksinya? Tinggal dikalikan kali jumlah pohon. Toh di sini juga ada dinamika jumlah pohonnya. Nah, ini kan ada jumlah pohon. Anda cari di sini ada KBD, ada site index rata. Nah, kalau belum ada ya Anda setting. Aku kira ada, mungkin kelewatan aja waktu lihatnya. Nah, tinggal dikalikan per pohonnya umurnya berapa. Biasanya umur pendek, umur rendah juga akan hasilnya sedikit, umur yang produktif banyak, tapi umur tua juga sedikit karena sudah disadap juga sampai habis-habisan kan gitu toh. Nah, kalau sudah. Berarti dinamikanya. Nah, terus setiap dinamika itu divisualisasikan dalam beberapa grafik ini. Ya, untuk sementara Anda nggak perlu beberapa yang harus diperhatikan adalah begini. Loh, ini. Nah, yang baik itu adalah yang tinggi hasilnya, baik stok maupun cut, atau produksi getah kalau ada,
nanti kalau kayu putih nanti harus sedikit modifikasi ya. Tapi enak produksi kayu putih, tidak perlu mempertimbangkan produksi kayunya. Tapi beda dengan damar dan getah. Ini sudah kita masukkan yang paling kompleks. Kayu putih termasuk tidak terlalu rumit sebetulnya. Lebih simpel gitu. Jadi nggak usah takut ya yang kayu putih. Nah ini Anda lihat, ini stoknya, oh ini bagus ini, karena dia menjadi tertata. Tebangannya juga ada tiap tahun. Jadi sekitar 150.000 meter kubik ya. Stoknya sampai 70.000 meter kubik. Nah, bagaimana dengan luasnya? Luasnya harus datar seperti ini. Nah, ini yang kurang bagus karena ada waktu tertentu dia tidak punya tebangan. Kalau bisa ini juga. Nah, yang Anda lakukan berikutnya adalah bagaimana mencari yang baik menggunakan simulasi ini. Caranya ya. Caranya adalah seperti ini. Ingat bahwa decision making-nya adalah pada daur atau UTM. Sekarang kita coba bikin, misalnya daurnya saya turunkan dari 25. Gambarnya kayak apa? Nah, anjlok toh? Surut 25. Jadi total cut-nya itu tidak stabil, produksi getahnya juga walaupun tidak terlalu banyak. Artinya 25 itu jauh lebih bagus, lebih jelek dari. Nah ini sebetulnya kita bisa atur-atur, silahkan. Tidak harus sama. Ini 25 tahun tuh enggak, ini bisa dirubah. Oke, yang pertama kali 25, kemudian atau kita ambillah misalnya daur yang pertama adalah 60 tahun. Yang akan terjadi dengan 60 tahun. Nah, ya kan? Nanti patokannya hampir mirip. Kalau hampir mirip dengan 45, ngapain harus pakai umur 60 tahun? Kalau 60 tahun biasanya tebangannya juga akan jadi lebih sedikit. Jadi intinya mencari yang tertinggi, angka-angka yang terbaik, tetapi dia dalam posisi stable. Karena ini yang menunjukkan konsep kelestarian, jaminan ketersediaan hutan dari stok, jaminan dari ketersediaan hasil hutan atau tebangannya. Yang bagus ini tinggi, tetapi datar. Dan ada juga jaminan terhadap hasil hutan, bukan kayu, baik itu getah maupun yang lain. Jadi tujuan kalian tuh hanya itu, memahami persamaan ini sebagai bagian dari proses Anda memahami konsep kehutanan yang langsung dipraktekkan di dalam komputasi. Harapannya kalian kita tahu, oh ilmu kehutanan itu seperti ini loh. Dan Anda diajari menginterpretasi data. Nah, jadi setiap keputusan juga ditujukan bahwa setiap keputusan dia akan selalu punya dampak. Misalnya ini saya rubah misalnya, apakah yang akan terjadi 25 tahun pada periode berikutnya. Jadi intinya apapun yang Anda lakukan, nah ya toh. Nah itu akan terjadi perubahan-perubahan ini. Pandai-pandailah membaca ini. Kalau yang di atas ini struktur ini nggak terlalu penting ya. Jadi yang ketiga ini. Ini per hektarnya ada yang totalnya. Ini kan per hektar. Nah, lihat totalnya. Loh, kok nggak keluar? Artinya ada total. Grafiknya dari mana? Grafik ini dibuat aja. Anda klik aja di sini. Free simulasi eta dari mana? Nah, ini kan bisa kamu lacak di sini. Nah, silahkan Anda pelajari itu, logik yang dibangun di sistem ini. Saya tidak menutup kemungkinan ya, waktu menyusun ini saya ada bug ya, ada sesuatu yang saya mungkin salah hitung. Kalau kalian bisa menemukan dan bisa mengimprovisasi, akan sangat baik gitu loh. Akan sangat baik. Saya kira begitu. Penjelasan kali ini, ada pertanyaan? Halo? Halo? Apa orang krungu, Wil? Belum ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Mentari ya. Dicoba dulu barangkali. Saya yakin pengen. Silahkan Anda coba dulu, setelah itu aku yakin banyak pertanyaan. Nggak apa-apa nanti, asal
ngantuk-ngantuk juga nggak apa-apa, nanti rekamannya diminta ke koas. Gitu ya? Saya kira Ya, begitu. gitu teman-teman. Saya akhiri dulu ya saya. Atau- Mungkin silakan Anda berdiskusi Ya. dengan koas. Iya Pak Joko. Hubungi Pak. Bukan urusan. Ini orang membayang aja. Bisa ketangkap, Pak? Halo teman-teman. Ya. Gimana? Ada pencerahan? Kalau mereka basicnya kuat Pak. Halo? Nanti kuat. Soalnya saya ingat dulu, aku pernah ngajar di sini di kelas ini. Manajemen. Iya. Manajemen itu Pas rencana. rencana, tapi balik aku lagi ngajar rencana. Iya. Udah ini teman-teman, nggak ada yang mau tanya? Masih agak bingung Mbak, mungkin nyoba dulu nanti. Oke, gitu ya. Nanti dicoba dulu. Coba teman-teman dipahamin dulu. Nanti rekamannya akan aku mintain dulu. Terus aku, kalau udah ada aku share ke kalian. Terus kalian bisa coba dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan gitu ya. Oke, untuk simulasi kali ini cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Bertanya apa aja nih?